Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSM, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224110006. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai data, populasi, sampel, penyajian data, atau tabel dan diagram. Yang pertama yaitu pengertian data, populasi, sampel, penyajian data, atau tabel dan diagram. Data adalah kumpulan informasi yang dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Data juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, eksperimen, atau pengamatan. Kemudian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi juga dapat berupa orang, barang, hewan, atau fenomena. Populasi dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel juga harus mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Kemudian yang terakhir, penyajian data, yaitu memaparkan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tabel ataupun diagram agar informasi tersebut dapat dipahami. Jenis-jenis penyajian data. Gambar pertama yaitu bentuk tabel. Kemudian ada bentuk grafik. Kemudian yang berikutnya yaitu macam-macam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel satu arah, kemudian tabel dua arah, dan yang terakhir ada tabel tiga arah. Untuk tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang menyajikan data tentang satu karakteristik saja. Karakteristik tersebut dapat berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar atau presentasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh daripada tabel satu arah, yaitu mengenai produksi kayu hutan menurut jenis produksi pada tahun 1996 sampai 1997. Dan yang berikutnya tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Misalnya, data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Berikut merupakan contoh daripada tabel dua arah, yaitu jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut Fakultas dan Agama 1999. Dan yang berikutnya yaitu tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara tiga karakteristik. Misalnya, data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Nah, berikut merupakan contoh daripada tabel tiga arah, yaitu jumlah karyawan Departemen X menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan. Kemudian yang berikutnya macam-macam tabel. Yang pertama ada tabel baris dan kolom, kemudian tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama untuk tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom adalah jenis tabel yang paling sederhana. Tabel ini terdiri dari baris dan kolom yang disusun secara sistematis dan teratur. Tabel garis dan kolom juga dapat digunakan untuk menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif. Contoh daripada tabel daftar nilai seorang siswa bisa dilihat pada contoh yang ada di samping.
Kemudian yang berikutnya yaitu tabel kontingensi. Merupakan jenis tabel kontingensi, tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diukur atau diamati. Tabel kontingensi terdiri dari dua kolom yang berisi data dari dua variabel yang ingin disajikan. Berikut merupakan contoh dari tabel kontingensi, yaitu tabel murid sekolah di Jakarta menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah jenis tabel yang menyajikan data kuantitatif dalam bentuk frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data yang muncul dalam suatu kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari dua kolom, yaitu kolom kategori dan kolom frekuensi. Kemudian yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk grafik. Ada beberapa macam, yaitu grafik batang atau bar chart histogram, kemudian grafik garis atau line chart, kemudian ada grafik lambang atau piktogram, lalu grafik pencar, dan yang terakhir yaitu grafik lingkar atau P-chart. Yang pertama, grafik batang atau bar chart atau histogram. Grafik batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kategori. Jadi grafik ini terdiri dari batang-batang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Tinggi batang menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori yang bersangkutan. Bisa dilihat pada contoh gambar yang ada di bawahnya. Jumlah produk minyak bumi Indonesia pada tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik garis atau line chart. Grafik garis ini merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif yang berubah secara kontinu. Grafik garis ini juga terdiri dari yang menghubungkan titik-titik data. Titik-titik data tersebut menunjukkan nilai data pada waktu yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada contoh gambar yang ada di bawahnya, yaitu hasil daripada produksi padi Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian yang berikutnya yaitu grafik lambang atau piktogram. Grafik lambang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut mewakili jumlah data yang bersangkutan. Bisa dilihat pada contoh yang sudah tertera. Kemudian yang berikutnya grafik pencar. Grafik pencar digunakan untuk menyajikan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Grafik pencar juga dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian, yang terakhir yaitu grafik lingkaran atau P-chart. Grafik lingkaran digunakan untuk menyajikan data kategorik dalam bentuk presentase. Grafik lingkaran dapat digunakan untuk melihat proporsi dari masing-masing kategori. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.